أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sabatihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur karyat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini begitu banyak nikmat yang mencurahkan kepada kita semua, sehingga berkat nikmat itulah kita semua bisa berkumpul guna menghadiri pengajian rutin kita di malam minggu. Mudah-mudahan langkah kita semua dari rumah ke pertempatan ini mendapatkan keberkahan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga salam dan sholawat semoga Allah limpah curahkan ke junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua di pertempatan ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Om J selaku pembina YPPAI Siapot Tapok, teriring doa mudah-mudahan Om J sekeluarga selalu diberikan nikmat sehat lahir maupun batin, juga dimudahkan dari segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati Om Irwan selaku pembimbing YPPAI Siapot Tapok, juga teriring doa mudah-mudahan Om Ir sekeluarga diberikan kesehatan lahir maupun batin, juga dimudahkan dari segala urusannya. Juga sama-sama kita hormati para pendamping, pembimbing, juga kepada Dewan Pengurus, juga kepada Dewan Ustadz, juga sama doanya mudah-mudahan beliau-beliau semua selalu diberikan sehat lahir maupun batin, juga dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Juga pada para ikhwan, para akhwat, terima kasih sudah bisa meluangkan waktu untuk tetap eksis hadir di pengajian malam rutin minggu kita. Mudah-mudahan Gusti Allah selalu memberikan kekuatan untuk terus bisa istiqomah mengisi malam-malam minggu kita, sehingga selalu ada dalam lindungan dan naungan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam ini saya mendapatkan tugas untuk membacakan Panggugah Batin. Alhamdulillah sudah dicetak ulang, bagus bukunya. Dan ini buku sebenarnya ada 2 jilid, cuma ini baru 1 jilid yang tercetak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba bacakan isi dari Panggugah Batin yang berjudul Pedoman Hidup. Jadi maksudnya adalah hidup itu harus punya pedoman. Apa saja pedomannya? Mari kita simak bersama-sama. Hidup yang sempurna ialah jangan ngiri, mengkhianat, menganiaya sesama hidup. Kepada yang lebih rendah dari kita harus kasih sayang. Harus baik
kepada yang lebih tinggi, harus sayang kepada sesama, saling jaga, menjaga, saling titen, meniten, saling nasihat, menasehati, saling berkasih sayang. Jangan lupa harus suka memberi maaf kepada yang bersalah. Janganlah sewenang-wenang merasa diri gagah sendiri. Hidup angkuh dan congkak, ingkar dari keislaman. Yang disebut orang Islam harus memenuhi syarat yang tersirat dalam 2 kalimat syahadat, disertai dengan sholatnya yang 5 waktu, dan memenuhi rukun-rukun Islam lainnya. Belajar ilmu harus sampai mengerti, membacanya harus sampai terasa, menguji diri harus bukti, mengejar rasa harus nyata. Jangan hanya diraba-raba saja. Yang betul dianggap salah, yang salah dianggap betul. Kerjalah ilmu Rasul, burulah rasa Allah, carilah rasa sejati, rasa tunggal yang sebenarnya. Perjalanan ini bukan sekali-kali untuk diperbincangkan atau dipersoaljawabkan. Ilmu ini bukan untuk diperolok-olok, apalagi diuangkan. Ini harus dicegah. Sangat tercela, bahkan dilarang ilmu Allah dijual belikan. Bila demikian, syahadatnya tidak akan manjur. Tuhan melarang ilmu ketuhanan tidak lain hanya untuk memberikan pertolongan kepada yang membutuhkannya, ataupun yang ada dalam kesusahan, memberi obor penerang kepada yang sedang kegelapan hati. Ambillah teladan dari junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang lainnya tidak. Semua mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama dan ilmunya memberikan obor penerang kepada semua umatnya, selalu memperhatikan keikhlasannya, ketulusan hatinya, terbukti adil meratanya, sepi dari pamrih dan tidak pandang bulu, jauh dari mengharap itu dan ini. Meskipun banyak rintangan yang beraneka macam coraknya, beliau terus maju pantang mundur. Oleh alim ulama sering dijelaskan bagaimana tingkah lakunya, akhlaknya, dan amal perbuatannya. Amal perbuatannya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, marilah kita juga sebagai orang Islam mencontoh junjungan kita dalam menjalankan ibadahnya. Yang disebut ibadah bukan hanya sholat saja, tetapi juga segala tindak laku yang dikerjakan dengan sadar hati. Di antaranya yang harus dilakukan oleh kita yang sudah Islam ialah jangan dusta, jangan bohong. Awal akhir akan dibohongi lagi. Sepanjang hidup janganlah khianat, beriri hati kepada sesama makhluk Allah.
apabila kita melanggar segala apa yang dilarang oleh Gusti Allah, tunggulah pembalasannya dari perbuatan kita sendiri. Barang siapa yang binasa kepada sesama hidup, sama saja dengan binasa kepada Gusti Allah. Sepanjang ada di dunia, maka hidup manusia sebagai makhluk Allah tergantung kepada amalnya. Amal baik, amal jahat, awal akhir pasti akan kembali lagi kepada kita. Terasa buahnya oleh kita sendiri. Hal ini jelas dibuktikan dalam keyakinannya. Oleh karena itu, mari kita ambil jalan yang baik, sebab tadi juga diterangkan bahwa amal baik, amal jahat akan kontan dibalasnya. Lahir batin tanpa beda. Memang benar Gusti Allah itu maha murah, tetapi hati-hati, kita harus waspada, harus matang-matang mempertimbangkannya. Hidupkan rasa yang sejati. Demikianlah seharusnya apabila makhluk hidup sempurna, baik lahir maupun batin. Ilmu tasawuf ini bukan sembarang ilmu, sebab menunjukkan jalan yang langsung lurus kepada Allah. Dan jangan sekali-sekali dipermainkan, sebab manjurnya luar biasa. Apabila sudah percaya dan teguh keyakinan akan perjalanan ini, serta harus taat melaksanakan pedoman sholat yang sesungguhnya, maka pasti kita akan dilindungi Allah, akan bersua dengan nabinya, akan sampai di ujung tujuan dan akhirnya yang akan mulih ke jati, mulang ke asal. Asal dari Allah, pulang kepada Allah. Dalam mengerjakan sholat, jangan sekali-kali ceroboh. Pakailah tata tertib yang cermat hati, sungguh-sungguh menghadap Gusti Allah yang Maha Suci. Bulatkan tekad, jangan asal lagi, disertai dengan kepercayaan yang teguh kuat. Penuhilah perasaanmu dengan keyakinan bahwa Gusti Allah ada. Tidak jauh dari kita, melihat gerak-gerik kita, malah dekat kepada kita. Sholat demikian pasti baik hasilnya, kemungkinan besar diterima oleh Tuhan. Tandanya bahwa sholat kita diterima, terasa wujud kita digerakkan. Disitulah kita harus percaya bahwa gerak-gerik kita nyata ada yang menggerakkan. Lebih nyata lagi dalam keyakinan, di mana dapat dirasakan dengan jelas bahwa betul-betul ada yang menggerakkannya. Dan sebab itu, bila terasa demikian, janganlah ragu-ragu, janganlah kaget atau berpaling hati. Sebab, karena justru itulah suatu tanda bahwa sholatnya diterima oleh Tuhan yang Maha Suci. Dari itu jagalah baik-baik, hati-hatilah, sebab bukan sholat sembarang sholat yang hanya duduk berdiri berulang-ulang saja. Dalam mengerjakannya harus memakai perasaan takut,
hati-hati sebab kita sedang menghadap Gusti Allah. Apabila kita melaksanakan sholat bohong, lebih-lebih karena bujukan atau mengharap pujian agar kelihatan oleh orang banyak, atau karena malu oleh sang mertua, ingin disebut ahli sholat atau ibadah, tetapi kenyataannya mudah marah dan mengandung hati, maka sholat itu tidak akan diterima oleh Gusti Allah. Jadi bahasan masalah tadi pedoman hidup sampai di situ, cuma ini karena kita menunggu Ustadz Usman, saya lanjut saja ya. Di sini ada satu judul hukum hidup. Juga hidup harus menggunakan hukum agar kita bisa terselamatkan. Apa saja yang menjadi hukum hidup yang sudah dirangkum sama yang guru kita. Yang pertama, barang siapa yang tidak percaya kepada jalan Allah ini, maka ia akan tidak dipercaya oleh Gusti Allah dan ia akan jauh dari Allah. Jadi pertama-tama itu harus yakin dulu, yakin yang harus dikuatkan. Karena apa tadi dijelaskan, barang siapa yang tidak percaya kepada Gusti Allah, maka ia akan tidak dipercaya oleh Gusti Allah dan ia hasilnya adalah akan jauh dari Allah. Jadi iman dulu, jangan yakin dulu. Itu yang harus pertama-tama kita selesaikan. Jangan mang-mang gitu. Jangan kaki satu ditaruh di sini, kaki satu lagi di luar gitu. Makanya harus benar-benar masuk menyeluruh. Jangan separuh-separuh. Nyebur-nyebur sekalian. Sebab kalau tanpa begitu, insya Allah kita dikategorikan ke dalam orang-orang yang munafik. Karena tidak utuh masuknya, separuh-separuh. Tidak benar-benar yakinnya. Gamang atau masih ada keraguan-keraguan. Jadi apabila masih ada keraguan-keraguan, ya fokuskan itu dulu, selesaikan sampai benar-benar yakin apa yang saya laksanakan ini benar-benar, sehingga nanti kedepannya itu perjuangannya betul-betul gitu. Yang kedua, semua makhluk tidak ada kecualinya ada dalam genggaman tangan Gusti Allah. Tetapi Gusti Allah menyertai hanya kepada makhluknya yang ingat atau eling kepadanya. Jadi harus sering-sering ingat. Ya kita juga kalau nggak ingat kepada kita juga ngapain ingat-ingat kan gitu. Begitu juga Gusti Allah seperti ini. Yang ketiga, Gusti Allah menguasai mutlak seluruh makhluknya, serta Gusti Allah adalah pokok sumbernya. Beliaulah yang menciptakan semua makhluk yang mengisi alam ini.
Jadi ialah asal dari segalanya. Yang keempat, akan tetapi Gusti Allah sama sekali tidak terikat oleh pekerjaannya. Berdiam saja seakan-akan tidak mengatur. Jadi yang boleh bebas mah Gusti Allah, kita masih nggak boleh bebas. Allah mah bebas, tidak terikat dengan apa-apa. Yang kelima, sebagian besar dari orang-orang di alam dunia ini mengartikan hidup hanya sekedar sepanjang hidup ini semata-mata. Oleh karena hal mana mereka itu hidupnya tidak bermanfaat, kepercayaannya disandarkan kepada benda-benda yang kasar atau baru yang tidak mengakui akan adanya Gusti Allah. Menurut hemat mereka, dengan hidup di alam ini saja sudah cukup. Jadi ada yang beranggapan bahwa kita hidup di sini hanya sekali. Makanya ada yang punya prinsip hidup cuma sekali, harus bersenang-senang, harus berpoya-poya. Karena setelah meninggal ya sudah, tidak ada kehidupan lagi. Jadi manfaatkan apa kenikmatan dunia itu harus bisa diraih, dikejar, diupayakan. Karena setelah meninggal ya tidak bisa lagi, selesai sudah. Jadi ada beranggapan begitu. Tapi nyatanya ada, setelah kita dunia ini, kalau kata Om Ir itu hanya sebagai jembatan saja. Jembatan yang harus kita lewati, harus kita lintasi. Berarti kalau kita melewati jembatan, berarti kan ada ujung yang lagi, satu tempat yang harus kita pijak lagi. Berarti harus ada tujuan lagi yang kita tuju, yaitu akhirat, di mana yang kekal, katanya abadi. Katanya, baru katanya, saya belum ngalamin masalahnya. Ya kan, kalau sudah ngalamin ya mungkin saya bisa ngasih. Jadi baru katanya gitu. Tapi kita harus yakin, karena sebagian rasanya itu sudah kita rasakan. Yang keenam, orang yang memegang rasa sejati, hidup rasanya, jadi harus dihidupkan rasanya itu, adalah orang mulia dan percaya penuh akan adanya Allah. Cinta kepada Gusti Allah, sebab ia insaf bahwa Gusti Allah itu adalah sumber abadi dari semua makhluk. Maka itu harus mendapatkan pujian kepada Tuhan dan harus taat kepada pelajaran-pelajarannya, agar supaya menuju kepada penunggalan dengan Gusti Allah. Yang ketujuh, barang siapa yang sungguh-sungguh sembah sujudnya kepada Gusti Allah tanpa memikirkan ganjarannya atau surga, mempunyai milik yang mulia serta akan abadi tunggal dengan Gusti Allah. Jadi kemarin itu ada bahasan, kadang-kadang kita bersibuk-sibuk memikirkan bahwa sebenarnya itu sudah otomatis gitu, sudah otomatis. Tapi kita fokusnya kepada yang otomatis itu.
kok nggak datang kepada saya. Padahal taat aja itu dulu, patuh aja dulu apa yang di apa namanya diperintahkan gitu. Insya Allah yang otomatis itu akan datang. Apabila ada haknya di situ, Gusti Allah tidak akan menahan-nahan, akan diberikan. Cuma kadang-kadang kita memikirkan hasilnya dulu. Udah rajin ngaji tapi kok nggak ada hasil-hasilnya. Nah itu jadi salah. Sudah, dulu saya pernah ini pengalaman pribadi lah. Nganggur, benar-benar nganggur, gitu. Apa yang saya lakukan? Saya daripada mikir sana, mikir sini, saya baca-baca Quran aja. Bangun tidur, baca Quran lagi. Bangun tidur, baca Quran lagi. Tapi kalau diperhatikan, ada efeknya. Tahu-tahu, Mas ada kerjaan nggak Mas? Bisa bantuin saya nggak? Berarti yang otomatis itu akan datang sebenarnya. Jadi apabila punya waktu yang luang, gitu, lakukan ibadah. Insya Allah nanti yang otomatis akan segera datang. Cuma saya juga tadi menemukan setelah yang otomatis itu datang, kita akan sibuk kembali kepada yang otomatis itu, sehingga yang tadinya kebiasaan yang kita lakukan, yang dulu yang punya waktu luang, umpamanya saya bisa hadir ngaji tiap ini saya getol gitu. Setelah yang otomatis itu datang, saya sibuk kepada yang otomatis itu, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu saya tinggal. Akhirnya ya kembali menyelam lagi, terpuruk lagi. Nah itu harus kita apa namanya kiat-kiatkan bagaimana supaya itu flat gitu, tidak turun naik. Bagaimana? Saya menemukan jawabannya, yaitu belajarlah kepada orang Madura. Dia pakai sarung tapi rezekinya datang terus. Jadi ibadahnya tidak ditinggalkan, atau yang otomatis itu insya Allah akan otomatis datang. Gitu. Jadi tidak susah-susah. Gitu. Tadi sampai di mana otomatis sih. Ya ini sambil nunggu Ustadz aja nih ya. Yang ketujuh, kebetulan ini ada banyak ini. Ada 24. Ya mudah-mudahan tidak bosan mendengarkan suara saya. Yang ketujuh, barang siapa yang sungguh-sungguh bersembah sujudnya kepada Gusti Allah tanpa memikirkan ganjarannya. Udah ini tadi ya. Berarti ke-8. Ke-8, barang siapa yang menuju kepada Gusti Allah akan tetapi memuja-muji dewa-dewa seraya tidak tunduk kepada pelajaran-pelajaran dari Gusti Allah dan Rasul-Nya, disebutkannya tidak akan tahu akan jalan Allah. Jadi dulu buku ini apa namanya disusun itu masih berdekatan dengan keyakinan dewa-dewa. Jadi peralihan dari Hindu ke Islam, jadi masih ada dekat. Kalau sekarang kan sudah jauh. Iya, kepercayaan kepada teknologi, kepada Mbah Google banyaknya. Jadi itu tadi ciri-ciri bahwa disebutkan yang memuja-muji selain kepada Gusti Allah, maka bisa disebutkan tidak tahu akan jalan Allah. Yang ke-9,
yang menuangkan kelezatan kepada saji-sajian yang disediakan untuk dewa-dewa. Hal ini tidak terpikir oleh yang memuja-muja dewa-dewa itu. Bisa jadi maksud tujuannya benar dan baik, tetapi orang itu nanti akan celaka oleh kelakuannya sendiri. Sebenarnya mah sama ini sebenarnya. Cuma dulu bukan dewa-dewa. Kalau dulu dewa-dewa, sekarang ya dewi-dewi mungkin ya. Cuma beda perlakuan saja. Ada yang selalu diistimewakan, baik itu mungkin hartanya, anaknya, ya segala macam yang tadi yang dikatakan baru itu dibikin istimewa lah. Tidak dinomorsatukan. Jadi kita sebisa mungkin itu adalah menomorsatukan yang ya mesti memang nomor satu gitu. Jangan menomorduakan. Jadi segala urusan kepada yang nomor satu harus didahulukan gitu. Karena apa? Kalau yang mendahulukan yang nomor dua, insya Allah hasilnya akan celaka. Sepuluh, tegasnya orang-orang yang memuja-muja dewa-dewa akhirnya akan kembali kepada tempatnya para dewa-dewa yang memuja-muja leluhur-leluhurnya. Akhirnya akan kembali tempatnya kepada leluhurnya. Memuja batu ya kembali kepada batu. Memuja badan halus, jin, siluman, malaikat, arwah, wali-wali sembah dan sebagainya, pasti akan pulangnya pun akan ke tempat yang sama. Sebaliknya yang memuja-muji Gusti Allah semata, pulangnya akan kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi poin utama adalah asal dari Gusti Allah dan harus kembali kepada Gusti Allah. Jadi di sini dijelaskan jalan yang salah itu adalah yang memuja-muja leluhur-leluhurnya, memuja kepada batu-batu, badan-badan halus seperti jin, siluman, malaikat, arwah-arwah, wali-wali, mbah-mbah, itu akan kembali kepada apa yang dipujanya. Jadi disarankan sebaiknya adalah kita memuji-muji Gusti Allah saja, karena kita tahu asal dari Allah akan kembali kepada Allah. Yang 11, Gusti Allah tidak mempunyai rasa benci kepada makhluknya. Sebaliknya malah melimpahkan kasih sayangnya merata kepada seluruh karyanya. Tidak pilih atau satu persatu. Beliau mencintai umatnya yang betul-betul iman kepadanya dan bersembahyang yang tulus ikhlas kepadanya. Yang ke-12, barang siapa yang telah banyak melakukan kejahatan atau penyelewengan, kemudian insaf dan terus nyata-nyata bertobat kepada Tuhan, disertai dengan tekad yang bulat, tidak lagi melakukan hal demikian dengan tulus ikhlas hati, maka orang itu akan dimaafkan dosa perdosaannya oleh Gusti Allah dan akan memperoleh kebahagiaan. Yang 13, barang siapa yang percaya benar-benar atau yakin kepada Gusti Allah serta sungguh-sungguh melaksanakan perintahnya, maka orang itu akan ada pada jalan Tuhan yang setinggi-tingginya
walaupun dia itu keturunan gembel lahirnya. Jadi tidak mengenal istilah kasta, sama semua makhluknya. Yang penting yakin, tercermin dalam sholat Jumat itu bisa kita lihat siapa yang duluan datang ya di depan, tidak peduli bahwa dia pejabat atau bukan, atau dia berpendidikan atau tidak. Jadi tetap siapa yang duluan datang dia yang di depan, seperti itulah gambaran. Yang ke-14, jadi lebih-lebih para alim ulama, bangsawan, pembesar yang ada di alam dunia ini, serta cukup harta bendanya, kekayaannya untuk bekal hidup, bekal ibadah, sebab oleh si miskin atau si gembel pun jalan Allah itu bisa tercapai. Maka dari itu marilah kita segera eling kepada Allah dan memujanya. Satu lagi, nanti dilanjutkan entah kapan lah. Yang ke-15, barang siapa yang teguh bagaikan gunung karang di tengah-tengah gelombang samudra dalam usahanya hendak mendekatkan diri kepada Gusti Allah, maka ia itu pasti akan diberi taufik dan hidayah untuk mencapai tujuannya. Jadi siapa-siapa yang bersungguh-sungguh dalam perjuangannya tidak akan dikhianati hasilnya tidak akan khianat. Baiklah, mungkin sudah bosan mendengar suara saya karena Ustadz Usman sudah datang hadir, ditunggu tausiahnya. Maka kepada Ustadz Usman, waktu dan tempat dipersilahkan mengisi. Maka berakhir tugas saya selaku penggugah batin. Apabila banyak kesalahan dalam pembacaannya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.